Setiap kali anjing penarik kereta salju menyelamatkan orang, ia akan memasang tali di lengannya. Karena hanya dengan cara ini, ia dapat dengan cepat menyelamatkan orang yang terjebak. Meskipun setiap detik di permukaan es sangat berbahaya, ia percaya bahwa pemiliknya dapat menariknya kembali kapan saja. Saat mencapai meter terakhir, ia merangkak dengan hati-hati, lalu dengan cepat membuka tali dan memasangnya dengan sukses pada tubuh sang dokter. Setelah menenangkan emosinya, Maya kembali ke tepi. Saat itu, pemiliknya tidak sempat memberikan banyak pujian. Dengan cepat mengikat tali ke kereta luncur, lalu berteriak kepada anjing-anjing itu untuk menarik bersama-sama. Akhirnya, dengan usaha keras 1 orang dan 8 anjing, sang dokter berhasil diselamatkan dari lubang es. Namun, pria itu saat ini juga hampir kehabisan tenaga. Lebih buruk lagi, badai salju akan segera datang. Dia hanya bisa memaksakan diri, memakaikan peralatan pada sang dokter dan mengamankannya di kereta luncur. Setelah selesai, badai sudah begitu besar hingga tidak bisa membuka mata. Jadi pria itu menempatkan anjing pemimpin, Maya, di barisan depan, menaruh semua harapan padanya. Maya, you gotta get us home. Get us home! Maya tampaknya mengerti maksud tuannya. Ia menggoyangkan tubuhnya, bersiap-siap. Hanya dengan satu perintah dari pria itu, Maya langsung memimpin tim menuju perkemahan. Namun, badai salju terlalu besar. Pria itu tidak bisa bertahan dan pingsan. Maya melihat ini dan berlari lebih keras. Pada saat itu, 8 anjing seolah-olah sedang berlomba dengan maut. Beruntung mereka menang. Tim kereta luncur tiba di perkemahan sebelum gelap. Rekan-rekan membantu kedua orang itu ke dalam ruangan. Anjing-anjing menunggu dengan cemas di luar. Namun kondisi mereka tidak baik. Jari-jari pria itu mengalami radang dingin dan mulai menunjukkan tanda-tanda nekrosis. Dokter itu sepenuhnya pingsan dan harus dipindahkan ke kota untuk mendapatkan perawatan. Tetapi karena ruang pesawat terbatas, anjing-anjing harus ditinggalkan di sini. Pria itu awalnya berencana naik pesawat berikutnya bersama anjing-anjing, namun jarinya sudah tidak bisa ditunda lagi. Mantan pacarnya juga berulang kali berjanji akan kembali menyelamatkan anjing-anjing itu. Pria itu dengan terpaksa hanya bisa setuju. Menyadari manusia tidak berniat membawa mereka, anjing Max melepaskan diri dari rantainya, datang ke depan tuannya, ingin pergi bersama. Namun detik berikutnya langsung dipakaikan penutup kepala lagi untuk mencegah mereka lari lagi. Setiap anjing diikat lebih erat. Terakhir, dia datang ke depan Maya, menenangkan mereka bahwa mereka akan segera kembali menjemput mereka. Keep them in line, alright? And I'll be back. I promise. Dalam ketidakrelaan, pria itu naik pesawat, tanpa menyadari bahwa kembalinya akan terjadi setengah tahun kemudian. Melihat pesawat perlahan menjauh, anjing-anjing itu merasa gelisah. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan salah, sehingga pemiliknya meninggalkan mereka sendirian. Saat itu, hati pria itu juga tidak nyaman. Jika bukan karena keadaan yang memaksa, bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan teman seperjuangannya begitu saja? Dia menarik topinya, lalu tertidur lelap. Ketika terbangun lagi, sudah 3 hari kemudian, dia langsung menanyakan keadaan anjing-anjing itu. Melihat rekan kerjanya ragu-ragu dan tampak bingung, pria itu menyadari ada yang tidak beres. Jadi dia langsung menemui mantan pacarnya untuk konfrontasi. Tetapi diberitahu bahwa tim penerbangan telah membatalkan tugas ke Antartika. Paling cepat harus menunggu hingga musim semi tahun depan untuk pergi ke sana. Pria itu tidak mau percaya, langsung menerobos masuk ke pusat komando. Ketika mengetahui masih ada 8 anjing yang belum diselamatkan, komandan malah menunjukkan wajah meremehkan. 2 hari kemudian, Antartika akan menghadapi badai yang jarang terjadi dalam 25 tahun. Tidak ada pilot yang akan nekat mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan 8 anjing itu. There's nothing I can do. I'm sorry. Pria itu tertegun di tempat. Seketika kehilangan akal, dia tidak berani membayangkan bagaimana anjing itu akan bertahan melewati musim dingin di tempat yang sangat dingin itu. Badai memang datang tepat waktu. Ini juga hari keempat anjing itu bertahan hidup sendiri. Mereka semua patuh meringkuk di tempat menunggu tuan mereka kembali. Namun, beberapa hari berlalu, sama sekali tidak terlihat jejak tuan mereka. Mereka benar-benar kelaparan. Saat itu, Max tiba-tiba menemukan seekor burung camar jatuh di kabel karena sayapnya membeku, tidak bisa terbang. Max dengan bersemangat membangunkan teman-temannya, lalu dia melompat dengan kuat, tiba-tiba melepaskan diri dari tali dan berlari menuju burung camar. Teman-temannya juga sangat lapar, seketika semuanya melepaskan diri dari tali dan berlari menuju burung camar. Pemimpin Maya belum juga pergi, karena dia harus merawat Jack yang sudah tua. Maya ingin melepaskan tali untuknya, tetapi Jack tetap tidak mau bekerja sama. Sisa waktu yang ada, ia ingin diam di sini, tidak mau lagi menjadi beban dalam kelompok. Maya terus menjilati bulunya, memberikan perpisahan terakhir, lalu pergi dengan diam. Pada hari ke-15 bertahan hidup sendiri, seekor anjing meninggal, namun anjing-anjing yang masih kuat belum menyerah. Mereka mengejar hingga ke sebuah lereng bukit, dan secara tak terduga menemukan sekelompok burung camar, yang membuat Max, pemimpin mereka, sangat bersemangat. Berpikir akan berhasil, namun malah membuat masalah. Beruntungnya, burung-burung itu tidak terbang jauh. Saat itu, Maya yang datang segera mengatur tugas. Ia meminta semua anjing bersembunyi di seberang untuk menyergap. Hanya meninggalkan Max yang muda di tempat untuk merenung dan memintanya untuk melihat dan belajar dengan baik. Setelah Maya pergi, Max berbaring di tanah, jelas terlihat agak tidak puas. Melihat rekan-rekan di seberang sudah siap, Maya dengan hati-hati merunduk, merayap maju. Ketika mencapai jangkauan berburu, dia memberi perintah. Seketika, anjing-anjing itu mengepung dan menyerbu burung-burung camar. Maya yang paling dekat langsung memimpin, berhasil mengarahkan burung-burung camar ke arah sebaliknya. Pada saat itu, rekan-rekan yang bersembunyi di seberang juga muncul tepat waktu, berhasil menangkap beberapa burung sebelum mereka terbang pergi. Menyaksikan seluruh kejadian, Max merasa sangat puas. Meskipun anjing-anjing itu sangat lapar, setelah mendapatkan makanan, mereka tidak langsung memakannya, melainkan meletakkannya di depan Maya, menunggu pembagiannya. Melihat dirinya tidak mendapatkan makanan, Max merasa bingung di tengah angin dingin, lalu mulai memikirkan cara lain. Namun akhirnya berkat kebaikan Xiaobai, Max bisa makan kenyang. Selama 50 hari berikutnya, mereka mencari makanan di siang hari dan saling berpelukan untuk menghangatkan diri di malam hari. Mereka menunggu Aurora, tetapi tidak menunggu pemiliknya. Semua anjing terpesona oleh pemandangan ini. Melihat Aurora perlahan memudar, Max yang nakal dan beberapa anjing mengejarnya. Maya di belakang mengingatkan mereka untuk berhati-hati.
Namun, anjing-anjing itu saat ini terpesona oleh warna-warna yang indah ini, sama sekali tidak menyadari bahaya di bawah kaki mereka. Tiba-tiba, terdengar jeritan menyakitkan. Maya menyadari ada yang tidak beres. Mereka segera berlari dari bawah gunung, hanya untuk melihat Kevin terjatuh dan kakinya patah, terbaring sekarat di tanah. Di tengah salju dan es ini, tanpa bantuan manusia, Kevin hanya bisa menunggu ajal. Anjing-anjing itu berbaring di atasnya, menghangatkannya, berharap dia bisa bertahan malam ini. Namun, badai salju tidak berbelas kasihan. Tubuh mereka segera tertimbun. Keesokan harinya, saat anjing-anjing terbangun, Kevin sudah menutup mata untuk selamanya. Kakaknya maju mencoba membangunkannya. Namun karena suhu dingin tubuhnya sudah membeku, salju yang lembut semakin dalam saat digali. Maya melangkah pergi dengan langkah berat pertama kali, karena dia harus bertanggung jawab atas saudara-saudaranya yang masih hidup. Anjing-anjing juga satu persatu pergi, akhirnya bahkan saudara laki-laki Kevin pun pergi. Tetapi Max tetap berdiri di tempat, menunggu semua teman pergi, baru dia berani maju. Dia merasa bahwa karena bermain-main kemarin, dialah yang menyebabkan kematian Kevin. Jadi dia bersandar di sampingnya, enggan pergi. Ketika semua anjing sudah berkumpul, Maya baru menyadari bahwa Max tidak ikut. Tidak tahu berapa lama, angin semakin kencang, Max akhirnya bangkit bersiap untuk pergi. Namun dalam badai yang mengamuk, dia tidak lagi melihat bayangan teman-temannya. Barulah Max menyadari bahwa dia tertinggal. Pria itu juga tidak pernah melupakan janjinya. Selama beberapa bulan ini, dia telah mengunjungi berbagai instansi berkali-kali, tetapi selalu ditolak oleh petugas dengan berbagai alasan. Jadi dia datang mencari bantuan dari dokter, tetapi dokter mengatakan bahwa setelah beberapa bulan berlalu, anjing-anjing itu tidak mungkin masih hidup dan menyarankan dia untuk melupakan semuanya. Forget it. And you can do that. Pria itu sebenarnya juga mengerti bahwa kemungkinan besar anjing-anjing itu sudah tiada, tetapi setiap kali memaksa dirinya untuk melupakan mereka, mereka selalu muncul di berbagai sudut. Tidak ada yang berani percaya bahwa mereka masih hidup. Ini adalah hari ke-133 terlupakan di Antartika. Hari ini keberuntungan sangat baik. Mereka menemukan sebuah stasiun suplai. Anjing-anjing itu makan kenyang di dalamnya, perut mereka bulat, menikmati ketenangan yang langka ini. Pemimpin Maya memandang keluar pintu, khawatir akan keselamatan Max. Hari-hari anjing asing tidak mudah. Max pernah kembali ke markas, tetapi menemukan bahwa teman-temannya sudah pergi dari sini. Setelah menunggu beberapa hari tanpa hasil, Max memulai kehidupan pengembaraannya di Antartika. Hari itu, dia terkejut menemukan ada bangkai ikan paus di permukaan es. Setelah kelaparan selama beberapa hari, Max tanpa berpikir panjang hendak memakannya. Namun menyadari bahwa daging di permukaan sudah habis dimakan. Dia terus mencari-cari, berharap masih ada sisa. Namun di detik berikutnya dia... Seekor singa laut tiba-tiba keluar dari perut paus, menggerakkan cakar dan gigi untuk mengusir Max pergi. Pemandangan ini langsung membuatnya ketakutan, berlari ratusan meter sebelum berani berhenti. Namun, melihat satu-satunya makanan yang ditemukan dalam beberapa hari ini, Max merasa enggan menyerah. Saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara anjing menggonggong dari puncak gunung. Menengadah ke atas, ternyata saudaranya telah kembali. Dengan dukungan dari saudara-saudaranya, Mais tidak lagi takut. Dia melihat ke atas, dan setelah mendapat isyarat dari Maya, dia langsung berlari ke arah singa laut. Kemudian, di bawah tatapan teman-temannya, Mais mengabaikan bahaya dan merobek sepotong daging di depan singa laut. Yang jelas merupakan provokasi terhadap singa laut. Melihat Mais akan pergi, singa laut menyelam ke dalam air dan dengan cepat mengejar Mais. Ini tepat sesuai dengan rencana mereka untuk mengalihkan perhatian. Maya dan anjing-anjing itu pun mulai menikmati daging ikan paus dengan lahap. Setelah mengejar sebentar, singa laut tiba-tiba menyadari rumahnya dicuri, lalu berbalik arah dan dengan cepat kembali ke jalur semula. Sayangnya, kecepatannya terlalu cepat, dan ketika Max menyadari, sudah terlambat. Singa laut menggigit keras kaki belakang Maya. Anjing-anjing melihat ini dan melompat ke tempat yang lebih tinggi karena ketakutan. Hanya Max yang tidak takut bahaya, langsung berlari mendekat. Dia melompat ke punggung singa laut dan membalas dengan gigitan keras. Saat itu, anjing-anjing juga bereaksi, menyerang singa laut dengan serangan bertubi-tubi. Di bawah serangan mereka, singa laut itu seketika kehilangan semangat, akhirnya hanya bisa melompat ke dalam air dan melarikan diri. Anjing-anjing itu mengibaskan ekor merayakan kemenangan ini, tetapi pemimpin mereka, Maya, bahkan tidak bisa berdiri. Punggung kanannya sekarang, kaki belakangnya lumpuh. Seharusnya ini adalah pesta yang layak dirayakan, namun suasana sedih menyelimuti setiap anjing. Agar tidak membuat rekan-rekannya sedih, Maya menahan rasa sakit dan berdiri. Di bawah tatapan dua baris anjing, ia terpincang-pincang menuju bangkai paus. Melihat hal itu, anjing-anjing pun maju dan mulai melahap daging ikan yang sudah lama mereka idamkan. Ini adalah pertama kalinya dalam 5 bulan mereka makan sampai kenyang. Namun, saat mereka hampir kembali ke markas, Maya benar-benar tidak bisa bertahan lagi, terbaring kesakitan di tanah, dan teman-temannya tetap bersamanya di tempat itu, tidak peduli hujan atau angin. Sejak saat itu, Max memikul tanggung jawab besar, tetapi makanan yang ditemukannya tetap diletakkan di depan Maya, lalu mundur ke samping, menunggu pembagian ulang. Namun, Maya dengan tertati-tati mengembalikan makanan itu, lalu kembali ke posisinya sendiri, dengan wajah Max penuh tanda tanya. Sebagai pemimpin, kebanggaannya membuatnya tidak ingin menjadi beban bagi kelompok, ingin memberikan harapan untuk bertahan hidup kepada para pemuda ini. Pada saat itu, rekan-rekannya juga mengikuti, menaruh makanan di depan Max, berdiri berbaris, menunggu dia membagikannya kembali. Selama beberapa bulan ini, kemajuan Max terlihat oleh semua orang, jadi mereka semua dengan senang hati mengikuti pengaturannya. Max memintakan makanan ke Maya. Kalau mau hidup, kita hidup bersama. Pada saat yang sama, Kana menemukan meteorit Merkurius pertama di Antartika. Dokter sedang berpidato di upacara penghargaan. Dia berterima kasih kepada keluarga, tim, dan yayasan yang mendukungnya, tetapi tidak berterima kasih kepada tim kereta luncur yang menyelamatkan nyawanya. Mendengar tepuk tangan orang-orang di sekitarnya, pria itu merasa sangat sinis. Kali ini dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal 8 anjing itu. Dia tidak bisa melupakannya. Tidak peduli apakah mereka sekarang hidup atau mati, dia harus kembali untuk melihatnya. Dokter hanya bisa mengucapkan selamat jalan padanya, kemudian kembali ke dalam pujian palsu orang-orang. Sesampainya di rumah, dokter menemukan sebuah gambar di meja samping tempat tidur putranya. Di mata orang-orang, ayah adalah pahlawan mereka, sedangkan pahlawan putranya adalah 8 anjing yang menyelamatkan ayahnya. Dokter menyadari bahwa hati yang dulu baik dan berani, tampaknya telah dibutakan oleh ketenaran duniawi.
Rencana pria itu untuk kembali ke Antartika tidak berjalan lancar. Saat itu musim dingin, tidak ada nelayan di dermaga yang mau meminjamkan kapal kepadanya. Pada saat itu, seorang pelayan datang membawa sekaleng bir, katanya dari seorang wanita di bar. Pria itu pun menoleh dan ternyata bertemu mantan pacarnya di sini. Lebih kebetulan lagi, rekan lamanya juga ada di sini. What the hell? Ternyata semua ini adalah rencana dokter. Tadi malam, dia merasa bersalah dan memutuskan untuk mencari kembali 8 anjing pemburu yang sebenarnya. Dengan bantuan dokter, mereka menyewa sebuah kapal pemecah es, menembus es sepanjang jalan dan tiba di stasiun penelitian terdekat dengan Antartika. Kemudian mereka mengendarai mobil salju, akhirnya tiba di sini pada hari ke-175 sejak anjing-anjing terjebak, tetapi setelah turun dari mobil, tidak ada anjing yang keluar menyambut. Untuk sesaat, semua orang merasa sedih. Pria itu melihat seluruh rantai tertutup salju, terdiam dan meraba-raba menuju rantai pertama. Sayangnya, yang pertama adalah Jack tua yang sudah mati. Pria itu berusaha keras, tetapi rantainya tidak bergerak sedikit pun. Dia mengerti apa yang akan dilihat selanjutnya. Namun, dia menahan rasa sakit dan membuka salju di atasnya. Yang terlihat adalah telinga seekor anjing. Melihat tubuh di tanah, pria itu membenci dirinya sendiri karena tidak tinggal untuk menemaninya. Setelah beberapa lama, dia mempersiapkan diri, lalu meraba ke bawah dan terkejut menemukan bahwa rantai kedua ternyata putus, yang berarti anjing ini mungkin masih hidup. They got off. They got loose. Pada saat itu, dari sisi bukit, tiba-tiba terdengar beberapa kali gonggongan anjing. Anjing-anjing itu mendengar suara dan datang ke sini. Tak ada yang berani percaya. Ternyata mereka masih hidup. Pada saat ini, anjing-anjing itu sama sekali tidak mengeluh, meskipun manusia pernah meninggalkan mereka. Tetapi ketika bertemu kembali, mereka tetap akan berlari ke arah manusia tanpa ragu. Okay, not the face. Not the face. Not the face. Okay, chill, boy. Chill, boy. Not the face. Boy, Max. Boy, Max. Melihat wajah-wajah yang familiar dalam barisan itu, pria tersebut merasa sangat gembira. Kalau saja Maya dan Owen masih ada, itu akan lebih baik. Jadi dia memandang ke arah gunung, berharap Tuhan bisa memberinya kejutan lagi. Tetapi setelah menunggu lama, dia tidak melihat sosok apapun. Pria itu menyadari bahwa dirinya terlalu serakah, mereka berlima masih ada. Dia sudah sangat bahagia. Namun saat rombongan bersiap untuk pergi, Max tidak mau pergi. Akhirnya meskipun pria itu mencoba menghentikannya, Max langsung berlari ke arah lereng bukit. Pria itu terpaksa mengikutinya. Ternyata mayat Maya tertinggal di sini. Dia datang ke sisi Maya, melihat tubuhnya yang membeku. Air mata penyesalan pun mengalir. Seolah-olah mendengar suara tuannya, mata Maya tiba-tiba bergerak. Pria itu mengulurkan tangan, terkejut menemukan bahwa Maya ternyata masih hidup. That's my best girl doing, huh? Let's get you home, okay? Let's get you home. Ini adalah kisah nyata, diambil dari pengalaman nyata tim ekspedisi Antartika Jepang tahun 1957. Namun kenyataannya jauh lebih kejam daripada film. Dari 15 anjing yang terjebak, hanya 8 yang berhasil melepaskan diri dari rantai dan akhirnya hanya 2 yang selamat.